Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Prima Akun. Selamat datang kembali di channel Prima Akun. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar. Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua yang telah mensupport channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada dunia teknik elektro, yaitu tentang bilangan kompleks. Dilihat dari bentuknya, bilangan kompleks ini merupakan sebuah bilangan yang di dalamnya terdapat penjumlahan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, sebagai contoh dilihat bilangan imajiner itu adalah A ditambah JB ataupun A dikurang JB, di mana A ini adalah bilangan real dan JB atau min JB ini adalah bilangan imajiner. Oke, bilangan imajiner ini adalah bilangan yang apabila dikali nilainya adalah real tapi minus 1. Dengan kata lain, bilangan imajiner ini adalah satu sudut 90 derajat. Karena kalau dalam bilangan polar, 1 dikali 1 sudutnya ditambah 90 ditambah 90 adalah 180 derajat, yaitu minus dari bilangan real. Kalau bingung, dikip saja terlebih dahulu. Di next slide nanti akan ada penjelasannya. Oke, dan bilangan kompleks ini dapat kita konversikan menjadi bilangan polar, yaitu bilangan real yang memiliki nilai sudut. Oke, sebagai contoh adalah A sudut theta. A itu adalah bilangan real dalam polar dan sudut itu adalah sudut bilangan polar. Oke, cara mengkonversikannya adalah lihat di bawah. Apabila kita ingin mengkonversikan dari nilai imajiner atau dari nilai bilangan kompleks yang menuju bilangan polar, itu nilainya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat arcus tangen atau tangen minus 1 B per A sesuai dia di atas. Kemudian sebaliknya, apabila kita ingin merubah bilangan polar menjadi bilangan kompleks, oke, nilai A itu diperoleh dari A cos theta dan nilai imajinernya adalah A sin theta. Dalam kategori A ini, A besar adalah nilai real dari bilangan polar. Oke, perhatikanlah pada garis kuadran pada gambar. Ini adalah dasarnya dari kita untuk mempelajari tentang bilangan kompleks. Ini harus dipelajari. Kita masih SMA itu ada kuadran 1, 2, 3 dan kuadran keempat. Oke, masih ingat nggak istilah sindikat tangan kosong? Oke, sin tan cos yang berada di kuadran 2, 3 dan 4. Di kuadran 1 itu semuanya nilai positif. Maksudnya adalah di kuadran pertama dari sudut 0 sampai 90 derajat itu sinnya adalah positif, cosnya positif, tangennya juga positif. Di kuadran kedua, sin hanya sinusnya yang positif, yang lainnya adalah negatif, baik tangen ataupun cos. Oke, kemudian kuadran ketiga dari 181 sampai 270 derajat, nilai tangen saja yang positif, cosnya negatif dan juga sinusnya negatif. Oke, kemudian ke kuadran keempat dari 271 derajat sampai 360, hanya cosnya yang positif. Oke, dilihat. Nah, dasarnya dari bilangan imajiner itu, lihat sudut 180 derajat. Kenapa saya katakan sebelumnya bahwa satu sudut 90 derajat itu adalah bilangan imajiner. Oke, bisa dilihat ya, pada garis tegak lurus di kuadran pertama itu adalah imajiner. Apabila dikali imajiner dikali imajiner, 1 J dikali J hasilnya adalah minus 1. Minus 1 itu berada di garis 180 derajat. Artinya kalau bilangan polar itu dia dikali, bilangan realnya dikali, sudutnya ditambah. 90 ditambah 90 ada 180, artinya adalah min dari real. Apabila nilai realnya adalah 1, artinya minus 1. Itulah definisi sederhana dari bilangan imajiner. Oke, baiklah, ini adalah sebuah contoh sederhana untuk
memaksimalkan pemahaman kita tentang bilangan kompleks ini. Jika ada sebuah contoh ya, contoh bahwa ada sebuah bilangan kompleks dengan nilai 3 tambah J6, kemudian kita konversikan ke bilangan polar dengan persamaan akar dari 3 kuadrat tambah 6 kuadrat, arcus tangen 6 dibagi 3 ini sama seperti persamaan sebelumnya, maka kita memperoleh nilai itu adalah 6,7 dengan sudut 63,42 derajat. Lalu hasil ini kita masukkan ke grafik atau kurva kuadran ini ya. Oke, realnya berada di angka 3 dan imajinernya berada di angka 6. Kemudian resultan dari grafik tersebut akan membentuk garis yang nilainya adalah 6,7. Kemudian sudut yang dihasilkan, oke, dari resultan tersebut adalah 63,42 derajat. Nah, ini adalah definisi dari bilangan kompleks ataupun bilangan polar yang kita aplikasikan langsung ke kurva ataupun grafik kuadran ini. Nah, ini merupakan definisi sesungguhnya dari bilangan kompleks dan bilangan polar. Mohon untuk dimengerti. Nah, sekarang sudah boleh mengerti kan apa itu bilangan kompleks dan apa itu bilangan polar? Oke, bilangan polar itu merupakan resultan daripada bilangan kompleks. Oke, dalam bilangan kompleks ini juga terdapat yang namanya penjumlahan seperti bilangan biasa, ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Hanya kalau untuk penjumlahan tambah atau kurang itu lebih mudah jika kita menggunakan bilangan kompleks. A ditambah JB, ini contoh, A ditambah JB ataupun A dikurang JB itu lebih mudah untuk penjumlahan tambah ataupun kurang. Oke, untuk sisi kali dan juga bagi itu lebih gampang kita menggunakan bilangan polar. Oke, ini adalah salah satu jurus jitu saya dulu ya. Pada saat saya kuliah, apabila penjumlahan tambah kurang, saya menggunakan nilai bilangan kompleks A ditambah JB. Apabila kali atau bagi, saya menggunakan bilangan polar. Oke, persamaannya itu jika penjumlahan tambah ataupun kurang, yang real ditambah real ataupun yang real dikurang real, imajiner ditambah imajiner ataupun imajiner dikurang imajiner. Tidak boleh silang, tidak boleh real dikurang imajiner. Itu adalah hukumnya dan nilainya adalah wajib. Oke, apabila untuk bilangan polar, oke, nilai real polarnya dikali ataupun dibagi sudutnya. Apabila dia sebuah perkalian, maka sudut 1 ditambah sudut 2 atau sudut bilangan polar yang kedua, sudutnya ditambah. Oke, kalau untuk pembagi, sudut nilai real dari polar ini dibagi oleh nilai polar yang kedua, lalu sudutnya dikurang. Sudut dari nilai polar 1 dikurang sudut polar 2. Oke, sebagai contoh 2J3 ditambah 4J5, maka hasilnya real ditambah real, 2 ditambah 4 adalah 6. Kemudian imajinernya 3 ditambah 5 adalah J8, hasilnya positif. Oke, kemudian ada 2 ditambah J3 dikurang 4 ditambah J5. 2 dikurang 4 hasilnya minus 2. Oke, kemudian positif 3 dikurang 5 adalah minus 5. Maka hasilnya adalah minus 2 dikurang minus 2 minus J5. Oke, kemudian contoh untuk perkalian ataupun pembagian bilangan polar. Ini contohnya, 5 sudut 10 derajat dikali 2 sudut 30 derajat. Maka hasilnya adalah 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ditambah 30 hasilnya 40 derajat. Untuk pembagi, contoh 10 sudut 30 derajat dibagi 2 sudut 10 derajat, maka hasilnya adalah 10 dibagi 2 adalah 5, 30 dikurang 10 adalah 20 derajat. Gampang kan? Oke, kita masuk ke poin utama, yaitu apakah hubungan antara bilangan kompleks dengan sistem kelistrikan. Oke, bilangan kompleks ini berada di impedansi reaktansi, baik itu induktif ataupun kapasitif. Lihat ada gambar di atas R dan L. Maka
pembahasan di rumusnya dari sini adalah R ditambah JXL. Oke, kemudian R ditambah J, R dikurang JXJ. Karena kapasitor ini sifatnya adalah leading, maka J-nya adalah minus. Oke, kemudian di mana untuk mencari nilai XL itu adalah omega L 2pi FL. Pi 3,14, frekuensi 50 Indonesia. Jika di luar ada yang 60 pakai 60 gitu. L itu adalah nilai dari induktor Henry, maka hasilnya adalah ohm. Oke, XL ini adalah nilai dari ohm ya, ohm bukan Henry. L itu baru Henry. Oke, XC itu seper omega C, di mana seper 2pi FC. Hasilnya juga adalah ohm. Maka dilihat bahwa R ditambah JXL itu ataupun R dikurang JXC itu adalah bentuk dari bilangan kompleks. Oke, Z ini adalah impedansi yang nilainya adalah R ditambah JXL. Ini adalah bentuk bilangan kompleks. Kemudian Z ini akan dikonversikan, dapat dikonversikan menjadi bilangan polar juga, yaitu Z sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat tangen minus 1 XL dibagi dengan R. Ini implementasinya sama dengan rumus dari bilangan kompleks yang kita konversikan menjadi bilangan polar. Hanya saja cuma berbeda definisi ya. 1A sekarang L, tadi B sekarang menjadi XL. Ini untuk induktif, nilai J-nya adalah positif, imajinernya positif. Kemudian kapasitif juga sama, hanya bedanya X-nya itu nilainya adalah minus, maka tangen yang diperlukan, arus tangen itu adalah min XC dibagi dengan R. Perlu sobat Primakur semua pahami bahwa kenapa L itu bisa kita ubah menjadi X, Henry menjadi reaktansi, ataupun farad kapasitor menjadi reaktansi kapasitif. Seluruh benda yang ada di dunia ini memiliki yang namanya tahanan. Oke, kumparan itu terbuat atau induktor terbuat dari sebuah lilitan menggunakan konduktor ataupun penghantar. Oke, konduktor ini pasti yang namanya mempunyai yang namanya tahanan. Oke, kemudian ada induktor yang bentuknya adalah sifatnya adalah medan magnet. Oke, kemudian dengan adanya frekuensi, maka dia akan memberikan perlawanan kepada flux utamanya hingga mempunyai sifat menjadi tahanan. Makanya disebut dia reaktansi. Kalau induktif berarti reaktansi induktif. Kalau dia kapasitif berarti reaktansi kapasitif. Oke, ini selalu kita temui dalam setiap perhitungan kelistrikan, baik itu kabel saluran transmisi, distribusi, baik itu juga tegangan tinggi. Kenapa? Karena dia tuh berada di semua peralatan listrik. Oke, impedansi ini di kabel ada impedansi, di trafo ada impedansi, di motor ada impedansi. Di semua peralatan listrik itu dia memiliki impedansi. Makanya untuk memahami sebuah impedansi dan reaktansi serta pun bilangan kompleks ini, hukumnya wajib bagi kita yang mempelajari tentang dunia elektro. Kita balik lagi ke kurva kuadran. Ini adalah sebuah contoh tentang yang namanya Z. Z itu adalah resultan daripada R kuadrat ditambah X kuadrat. Kali ini Z yang saya buat contoh adalah Z dengan nilai induktif ya, dengan beban itu induktif, yaitu R ditambah JX. Kalau untuk XC hanya berlawanan arah, dia akan ke min J ya, ke arah min J. Jadi ya, untuk dipahami, kali ini contoh adalah XL. Kalau untuk XC dia arahnya ke bawah. Oke, seperti biasa, agar kita dapat memahami tentang bilangan kompleks dan juga impedansi maupun reaktansi secara maksimal, kita akan membahas tentang contoh soal. Oke, kali ini saya akan membuat 4 contoh soal. Oke, yang pertama ada sebuah rangkaian seri yaitu R dan L dengan tegangan inputnya adalah 100 volt dengan frekuensi 50 Hz.
Resistansinya atau R-nya adalah 5 ohm dan L-nya adalah 20 mH. Kemudian tentukan nilai Z dan arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, nomor 2 itu sama dengan nomor 1, hanya saja dia menggunakan kapasitor. Oke, nilai frekuensi dan tegangannya masih sama. Resistansinya juga sama 5 ohm, hanya C-nya itu adalah 0,5 mF. Tentukan juga nilai Z dan arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, rangkaian nomor 3 itu adalah rangkaian RLC ya, dimana tegangannya itu adalah 220 volt, frekuensinya adalah 50 Hz, R itu 10 ohm, XL nya 2 ohm, dan XC nya adalah 7 ohm. Tentukan nilai Z dan arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, nomor 4, berdasarkan soal nomor 3 di atas, tentukan faktor dayanya apakah leading ataukah lagging. Oke, baiklah sobat Primatur semua, untuk contoh soal ataupun jawaban dari contoh soal ini akan kita bahas pada konten selanjutnya di channel Primatur. Oke, sobat-sobat dapat terlebih dahulu untuk mempelajarinya ataupun menjawabnya. Dapat kalau jawabannya sudah ketemu, dapat langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Apabila saya terdapat kesilapan dalam membawakan konten kali ini, langsung saja tegur saya dengan komentar pada konten kali ini. Dan juga saya tetap mengingatkan untuk mendownload buku-buku yang berkaitan dengan teknik elektro ya, baik itu mesin-mesin, distribusi ataupun tegangan tinggi di Primatur Dokumen. Oke, linknya nanti akan saya tuliskan pada description konten kali ini. Oke, apabila sobat merasa konten kali ini bermanfaat, dapat membantu saya dengan memberikan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Akhir kata, selamat berpisah pada konten kali ini dan sampai bertemu kembali pada konten-konten berikutnya. Tetap di channel Primatur bersama saya Muhammad Ashari Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.